Alhamdulillah kita sudah masuk talqin dzikir dan bagian 41 tadi. Jangan sampai kita dalam berdoa menjadi orang yang tercela karena kita salah mengucapkannya atau tidak mengilmuinya. Kalau Nabi Sulaiman dalam hal itu tenang saja, walaupun jatuh ke tangan orang lain tidak masalah, sebab yang paling penting dapat ridha Allah. Itu yang disebut, kata Nabi, wa anna mala solihan tarjohu. Dengan berkata seperti itu, amal yang kamu kerjakan sia-sia. Ucapan yang bisa menghancurkan diri kamu. Judul kaji. Baru satu poin. Disitulah letaknya kita dalam konsep pemahaman yang benar. Dalam berdoa saja. Ya. Bersyukur Allah Maha Kasih dan Sayang. Kalau kita taklid, ada baiknya juga. Allah masih memakluminya. Tapi kalau sudah masuk pola berpikir kita selalu menggunakan nafsu, maka sudah dianggap orang yang tercela. Kemarin kajinya. Jangan sampai kita berdoa menghancurkan diri kita sendiri. Seringkali orang merasa dirinya telah menolong agama Allah. Hilangkan itu. Dalam itikad tauhid salah. Allah tidak memerlukan pertolongan. Ya. Fisabilillah, menolong agama Allah, menghancurkan diri kamu. Gempur sama hijab bahar, karena isinya di situ akan jelas. Ya. Maka orang itu harus berpikir dulu kalau mengucapkan begitu. Saya ini melakukan amal karena menolong agama Allah. Salah ucap tuh. Logika kita nerima nggak tuh? Iya kan? Nah, dalam konsep ruhani salah. Ya. Jadi Allah itu kadang mengistilahkan zatnya loh. Karena Allah juga dalam tafsir Syawi, Allah itu dibaca nashab ha. Dia. Ya. Itu berarti jadi maf'ul bih. Bukan kamu. Bukan kamu, walaupun dia menyebut antum. Tapi Allah itu bukan kamu itu. Maka dinafikan. Merasa saya mencipta itu dinafikan. Maf'ul bih. Dalam ilmu tafsir begitu. Makrotnya begitu. Artinya objek atau subjek. Objek jika kamu menghutangi Allah, menolong Allah. Objeknya kemana? Subjeknya kemana? Harus tahu. Itu Allah. Bukan antum. Duduk nggak? Kalau antum jadi Tuhan. Itu udah menggeser ke syariat. Jadi kata-kata itu harus dimakrifati. Begini. Pola pemikiran kita harus diluruskan. Coba kita perang, ditolong Allah. Benar kan? Kan gitu. Ikhtiar dapat ditolong Allah. Hidup pakai kerajaan Allah. Nabi Sulaiman pakai kerajaan Allah. Bukan dia yang miliki. Pakai milik Allah. Tapi Allah mengistilahkannya apa? Dalam kata-kata syariatnya. Ketika ada orang menyumbang masjid, disebut si antum menyumbang masjid. Bukan orang itu. Itu maf'ul bih. Paham ya? Kalau bahasa syariat disebut fastabiqul khairat, supaya antum berlomba-lomba. Nah, itu dia. Hada yusaidun wahada madinun li. Ini membantu aku, ini mengutangi aku. Tidak mungkin Allah punya hutang. Kira-kira iktibarnya begitu. Karena dunia seisinya ini kan punya Allah. Milik Allah. Nggak mungkin Allah itu berhutang. Karena dunia seisi ini milik Allah. Itu Allah sedang mengajari kita agar kadang butuh orang lain dalam hidup. Itu disebut berislam secara sosial. Tapi jangan butuh terus. Hati-hati, nanti justru menyulitkan. Jadi sekedar Anda mengingatkan, kamu tidak ideal kalau begitu. Bingung nih. Nah, gini.
Penting andung sebagai pentalim mengingatkan lagi di zaman akhir ini banyak organisasi LSM lah apapun, bahkan organisasi keulamaan yang menurut mereka dunia harus sempurna. Ya. Palestina harus merdeka. Kiamat udah deket tuh. Ya. Padahal Nabi SAW bersabda syahih Muslim lagi. Faida alaqa ahadun annahu fil asril akhiri aw ay asrin kulul basyari fasidina fahuwa aktarun nas fasadan. Jika ada orang berkomentar bahwa zaman akhir atau zaman mana saja semua manusia sudah rusak, zaman akhir ini semua manusia sudah rusak, maka dia adalah orang yang paling rusak. Hadis ini sahih. Kalau antum punya perasaan zaman ini zaman yang paling rusak, maka kata Nabi, hadis ini Muslim, sahih, maka orang yang mengucapkan itu yang paling rusak. Ini benar. Nah, sehingga berhati-hatilah dalam berucap. Apalagi itu bersangkutan dengan Allah. Kalau bersangkutan dengan Allah, hati-hati jahar antum. Itu poinnya. Begitu juga termasuk perbuatan dosa, walaupun masih dianggap kecil, tapi kalau diilmui, seumpama gini. Pandangan orang yang membocorkan rahasia dosa atau aibnya pada orang lain. Dosa atau aib merupakan kesalahan manusia yang sering dilakukan tanpa disadari. Anglu bara preman. Aden dulu lebih preman dari yang dosa. Dosa tuh. Nggak boleh. Pertanyaannya. Yang duduk dimuliakan orang itu karena apa? Antum dimuliakan sama orang lain karena apa? Karena Allah menutupi dosa aib antum. Sepakat? Itu poin. Hati-hati berucap. Jangan coba-coba mengeluarkan dosa sembarangan orang. Sampai ya? Nah, pembahasannya gini terkait kaji. Seumpama pandangan orang membocorkan rahasia dosa atau aibnya kepada orang lain. Dosa atau aib merupakan kesalahan manusia yang sering dilakukan dengan sadar atau tanpa sadar. Dan biasanya kalau antum berdosa dirahasiakan kan? Iya kan? Nah, namun bagaimana jika rahasia aib dosa mudah sekali diceritakan pada orang lain? Apakah boleh? Ini seharusnya aib atau dosa itu disimpan dirahasiakan dengan baik. Karena apa? Karena Allah sengaja menutup dosa itu. Betul. Nah kalau dibukakan, terbuka langsung habis. Habis. Kalau antum terbiasa membuka, Allah kesal, dibukakan langsung habis antum. Hati-hati dalam kita berucap. Hati-hati kita dalam bertindak. Banyak kesalahan orang sekarang karena itu tidak dipahami. Aib kita supaya bisa dimuliakan oleh orang lain karena Allah menutupi. Rahasia dosa atau aib boleh diceritakan pada orang lain jika keadaannya kata Nabi seperti ini. Jadi boleh diucapkan kepada orang lain jika keadaannya seperti ini. Gimana keadaannya dong? Ngopi dulu ya. Tegang banget sih. Ya, nah. Itu sebabnya ilmu fikih juga harus diilmui. Tidak boleh taklid, begitu juga amalan hijib. Cara diilmui ya mesti ada gurunya. Ilmunya selama masih mungkin, jangan ceritakan dosa ke orang lain. Namun rahasia dosa atau aib bisa diceritakan pada orang lain jika dalam keadaan terpaksa. Contohnya, ketika akan berkonsultasi pada kiai, pada ulama, dia mencari solusi perbaikan. Kalau dia nutupi sebab dosanya,
maka tidak, guru itu tidak akan bisa menterapi. Antum ke dokter, nyedot rokok banyak banget sampai 4 bungkus ditutupi, bisa nggak dokter mendeteksi? Salah obat, bro. Bener? Jadi kalau datang ke sini silakan bocorin semuanya itu, walaupun gurunya tahu, karena itu salah satu obat. Bedanya itu. Tapi secara sunnah dilarang membocorkan dosa antum sekalipun. Karena itu sunnah. Tapi dibolehkan kalau keadaannya seperti tadi. Sepakat? Jadi salah satu amalan hijib itu terjadi kalau antum talongsong. Mengungkapkan yang lain, amalkan hijib. Kenapa? Kita sering tidak sadar. Allah menghantam sekali, hantam habis. Sekuat apapun manusia, banyak soto, sambo, habis. Sampai paham? Sekuat apapun juga. Ya. Jadi bukan nakut-nakutin ya. Disinilah kita perlu ilmu dalam amalan. Nah, gunanya membocorkan dosa itu, aib itu, untuk bisa mengetahui solusi perbaikannya bagi si guru atau penterapis, betul kan? Iya kan? Tapi selama tidak terpaksa, kalau itu jatuh karena ini ciptaan Allah, tidak bisa dibuka. Tuh. Nah, sebab menyimpan rahasia itu sunnah Allah, karena masyhur ada di kitab Al-Hikam Asy-Syukandari. Hifdzul asrar min sunnatullah. Menyimpan rahasia itu sunnah Allah, hadis sahih. Dikutip di kitab Al-Hikam Syukandari. Jadi merahasiakan dosa antum itu adalah sunnah Allah. Suruh Allah. Tapi bisa diungkapkan kalau terkait konsultasi perbaikan. Nah, itu dia. Menyimpan rahasia itu termasuk sunnah Allah. Makanya di kitab Al-Hikam makro, man akro, siapa yang aku dibenci, kata Allah, adalah orang yang mengumbar dosanya jadi bangga. Fa'ina ma'akro, yaitu maknanya gini, jamilu satrika falhamdulillah min satarroka laisa hamdulillah min akro. Jadi secara syar'i itu iktibar begini, man yumazi duhu nasuli annahu yastatiu an yastura aran au kati'atan fal ashasul ladin yatamaja duhum alprun yaksidun annahum kamiluna bali annahum yastaruna arahum au katiyatahum. Paham kan? Aduh. Artinya gini, seseorang yang dimuliakan orang lain ya karena bisa menutup aib atau dosanya, maka antum baru dimuliakan orang lain, ya kan? Jadi orang yang dimuliakan oleh orang lain itu bukan berarti karena orang itu sempurna, bukan, ya, melainkan karena menutupi aib atau dosanya. Duduk, itu sunnah. Jadi antum kalau menutupi dosa antum itu ngadunya ke Allah dengan tobat saja nasuha. Bukan diceritakan ke orang lain, aden preman dulu, ajan cubu-cubu joden. Bahaya itu. Nah, itu yang mesti hati-hati. Sampai ya. Seseorang yang dimuliakan orang lain bukan karena dia sempurna, tapi aibnya itikad ditutupi Allah. Setuju? Iya kan? Andai aibnya dibuka Allah, habis antum. Habis. Falhamdulillah min sataroka. Banyak terbukti. Langsung hancur. Amanah kena.
Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan dengan doa hijab ini kita tidak kena seperti demikian. Nah. Maka dari itu yang harus dipuji itu bukan kita, bro. Jangan mau dipuji. Allah Subhanahu wa taala yang wajib dipuji itu. Kita tidak minta pujian. Sehebat yang duduk sekalipun bisa bedah operasi itu belum, nggak ada. Yang kita cari hanya amal soleh, ridha Allah, bisa bersyukur. Maka antum tidak kaya banget, tidak miskin banget. Nabi yang paling suka pertengahan. Ini nggak kaya banget ketemunya, mabuk. Udah deh, jadi nggak susah ngaji ya. Amalin aja hijab, insya Allah ada faedahnya karena sudah diilmui. Jadi yang harus kamu puji itu zat yang menutupi aibmu. Lebih jelas ya. Yang harus kamu puji itu wajib, yaitu zat yang menutupi aibmu, bukan orang-orang yang memujimu. Berarti antum sudah menggeser syariat. Antum dikasih orang itu, ditolong orang itu. Alhamdulillah arahnya kemana? Bukan ke orang itu. Ke zat yang memberi orang itu memperjalankan ke kita. Itu poin. Jadi selama ini banyak orang pintar tertipu. Pada hakikatnya kamu dipuji orang karena aibmu ditutupi Allah. Jadi untuk membersihkan aib-aib itu, istighfar secara benar, ya, isi thayyibah secara benar, minta melalui hijab bahar. Benar atau enggak? Hanya 3 amalan, hampir 1 jam lebih hendak menjelaskannya. Karena amalan hijab itu tidak boleh seperti ngasih pistol ke anak kecil. Tahu nggak? Harus tahu pelatuknya di mana, gunanya di mana, psikologinya di mana. Kalau nggak jelas hijab ini diamalkannya, main dor aja nanti. Paham ya? Kemana ngaji nih? Banyak maaf ya. Mudah-mudahan berfaedah untuk kita. Dan ini bukan kebetulan ya, kajinya kok udah lama ini settingnya. Ya. Allah sering memberikan contoh untuk kita bisa berenung. Ya. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari hal-halnya fitnah dunia, kan itu. Dalam kehidupan sekarang. Ya. Salah satu bacaan hijab yang cukup masyhur, banyak dibaca oleh para ulama santri, para pengamal tarekat, khususnya tarekat Syadzaliyah dan Qadariyah, adalah hijab bahar. Bahar memiliki arti laut. Kumpulan zikir ini dinamakan hijab bahar karena sebelum disebarkan secara luas, hijab ini sudah tergenang bertahun-tahun di samudera lautan. Itu sejarahnya. Ya. Dan juga dikarenakan di dalam hijab ini disebutlah kata bahar. Hal ini dijelaskan dalam kitab. Referensi bagi orang yang ingin buat tesis dari disiplin ilmu agama, silakan saja Al-Qunut An-Nuraniyah karangan Asy-Syadziliyah. Ya, kitabnya. Di mana kitabnya? Silakan pergi ke Turki. Yang aslinya. Masya Allah. Ada yang di sini ada. Al-Qunut An-Nuraniyah. Hijab bahar disusun oleh seorang wali pendiri tarekat Syadzaliyah bernama lengkap Abi Hasan Ali bin Abdullah bin Abil Jabar, ya, Asy-Syadzili. Beliau lahir di Iskandaria pada tahun 571 Hijriah, wafat pada tahun 656 Hijriah. Beliau terkenal sebagai pembesar ulama sufi. Kisah tentang karomah dan keistimewaan beliau menghiasi sebagai kitab-kitab tasawuf. Dan beliau ini termasuk keturunan langsung dari Juriyat Hasan. Ya. Jadi beliau ini Habib juga. Ya. Adapun faedah fadilah mengamalkan hijab bahar, Abu Hasan Asy-Syadzili menjelaskan pada kitabnya itu, untuk konteksnya kitab Qunut ini, qala anhul imamu Asy-Syadzili,
Ya. Wa huwa hizbun azimul qadiri ma quri'ah ala qaifin illa amina wala maridin illa sufiya wala alamal hufin illa jala anhu lahfahu walal qari'ah hizbi hada ala Baghdad ma'akda ta'orat tarau wa ma kuriya fi makanan illa salamal afati wa hifja minal ahad wa sumiyatahu al adatul wafi'atu wal janatul waqi'atu faman qara'ahu anda tulus as-samsi ajaballah da'watahu wa tarroja karbatahu wa rafa qadarrahu wa sarraha sadrahu wa amina min tawarikil jinni wal insi. Itu dia fadilahnya. Artinya Imam Syadzili berkata mengenai hijib ini. Hijib bahar ini merupakan hijib yang agung derajatnya. Hijib ini tidaklah dibaca pada orang yang sedang takut, orang galau, orang takut, orang khawatir, melainkan insya Allah akan hilang takut dan jadi aman. Itu fadilah awal. Pada orang yang sakit, melainkan ia akan sembuh, insya Allah. Apapun juga penyakitnya. Pada orang yang sedang bersedih, kecuali akan hilang kesedihannya. Kalau saja hijib ini dibaca di tanah Irak, tentu tidak akan diekspansi oleh kaum Tartar. Nggak mungkin ulama ngomong bohong nih, ya. Nah. Tidaklah hijib ini dibaca di suatu tempat kecuali akan aman dari mara bahaya, walaupun yang bersifat lahir maupun yang tidak bersifat lahir dari kemakhlukan. Nah, termasuk juga terjaga dari hama. Kalau antum petani, dibaca saja tuh. Ya. Aku menamakan kata Asy-Syadzili ini, hijib ini dengan nama Al-Idah, Al-Wafiyah, Wal-Junnah, Wal-Waqiyah. Barang siapa membaca hijib ini di waktu terbitnya matahari, waktunya duha pas nongol matahari, ya. Latihannya sudah sholat fardu. Amalan langsung yang kita diamalkan pada niat sudah terbitnya matahari. Duduk. Mengasahnya setelah sholat fardu. Bacaannya tadi, ya. Nah, andung share nanti. Ya, andung share. Enggak Arab gundul. Bila perlu andung bahasa Latinkan. Insya Allah ada tajwidnya. Ya. Kemarin pakai bahasa Arab gundul udah kebingungan orang-orang ini. Kasihan juga ya. Ya belajarlah pelan-pelan ya, insya Allah ya. Jadi barang siapa membaca hijib ini tatkala terbit matahari, maka Allah akan mengabulkan doa antum yang dibaca 1 bulan sebelumnya. Duduk gak? Doa antum kan sering dipending karena doa antum matsurat. Syarat doa matsurat kalau nyontoh dari Quran, akhlak antum harus ala Quran. Kalau dosa banyak terserah Allah. Ayo. Kalau pakai hijib buka. Karena ada tanggung jawab, antum bonceng. Ibaratnya ke Jakarta, antum tinggal naik. Bayarnya mana dong? Orang tua. Kalau sudah meninggal kirim Fatihah. Duduk. Itu dia apanya? Visanya, bayarnya. Itu ilmunya. Jelas kan? Nggak taklid kan? Nah, jadi lamanya itu ngaji itu. Jadi barang siapa membaca hijib ini terkala terbit matahari, maka Allah akan mengabulkan doanya yang tertinggal di belakangnya. Itu ukuran, ada yang disebut sebulan, ada yang disebut 3 bulan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, menghilangkan kegelisahan, mengangkat derajatnya, melapangkan dadanya, aman dari gangguan jin dan manusia. Lengkap nggak? Yang ngomong siapa? Asy-Syadzili.
Asyajaliyah ini ahlul tarekot sajaliyah qadoriyah. Nasabnya jelas. Silakan bukunya banyak baca. Ya, jadi rezeki memang bisa diperoleh. Kapan tutupnya dong? Dikit lagi ya. Rezeki gampang diperoleh. Dari mana saja, termasuk amalan doa yang kita panjatkan. Disinilah kalau antum menggunakan hijib bahar dengan niatnya rezeki, mendatangkan rezeki, mendatangkan perlindungan. Salah satu bacaan hijib yang masyhur dan banyak dibaca oleh para ulama santri adalah ditutup setelah baca hijib tadi dengan ini. Tambah tutup. Tutupan ini, nung baca ujungnya aja ya. Doa penutup kalau ada nawe itu hajat perkara rezeki. Ya doanya. Nanti antum baca aja gampang. Setelah membaca hijib, doa ini menarik rezeki disusun oleh Syekh Zaruk, penulis syarah hijib bahar. Beliau adalah salah satu muridnya Asy-Syadzali. Doanya Allahumma innaka ta'lam mannahu fihi. Terakhir washhadih wassalam. Ya Allah, sungguh engkau mengetahui apa saja yang kami ada di dalamnya, apa yang kami cari dan kami takuti dari rahmat-Mu dalam urusan kami seluruhnya. Karenanya mudahkanlah yang tertinggal bagi kami selama dalam perjalanan kami dan hajat-hajat yang kami cari. Dekatkan kami kepada jarak yang jauh menjadi dekat. Selamatkanlah kami dari cacat dan bencana dosa kami. Jangan Engkau jadikan dunia ini menarik sebagian besar perhatian kami dan batas akhir dari pengetahuan kami. Jangan Engkau kuasakan kepada kami orang yang tidak memiliki kasih sayang kepada kami. Berkat rahmat-Mu, wahai yang Maha Penyayang, dari sekalian yang penyayang, semoga Allah melimpahkan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya. Doa hijib tadi habiskan, tutup dengan ini. Itu tarikannya kepada rezeki. Kapan sudah duha? Sampai enggak? Setelah sholat duha diawali Fatihah pertama dengan Al-Ikhlas, kedua dengan Anas. Karena inti kekuatannya kepada tauhid. Kedua ibadah sosial ke umum, kita harus ada silaturahmi rezeki, penarikan. Ketiga amalkan hijib seperti tadi, diawali syahadat tainkan lagi. Ya. Cukup satu kali. Sudah itu istighfar dengan anfus. Sudah itu tahlil 3 kali. Ya, tahlilkan dengan tarik nafas dulu. Ya, sudah itu setar baca hijib, naikkan tangan. Ha, kaf, ya, mim. Rezeki itu maksudnya genggam. Setelah digenggam, yang digenggam terus serakah, buka balik. Karena itu perlu bagian orang lain, ada aturannya. Ya. Ada syaratnya. Nah, setelah itu baru minta doa yang tadi. Buka saja. Jangan dibalik ya. Nah, kabur lagi nanti. Maka ditutup dengan sholawat. Ya, itu simbol mengandung kebenaran bro. Makanya ada orang berdoa tuh begini kan. Itu ada makna. Iya kan? Coba perhatikan ulama-ulama dulu. Kalau kita misalnya Assalamualaikum. Andung tanya hadisnya mana? Serakah dia. Piti. Tuh. Piti. Itu intinya. Pakai aja 1000 dinar berarti nggak diilmui. Duduk ya. Karena nggak ada tuntunannya. Ya. Namulu annatama kana min mumarasati jibahri hadal bil istiqomati wa nazili bunnafali anfusina wa nahsul ala barokatihi. Semoga hijibahar ini dapat kita amalkan dengan istiqomah, dengan tuntunannya dan membawa kemanfaatan bagi antum semuanya dan Allah meridhoinya. Wallahu a'lam bishawab. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.